Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohardi dari kelompok 4 dan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar dan macam-macam motivasi belajar. Oke, langsung saja melangkah ke ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar menurut Sardiman AM, yaitu yang pertama, tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya selesai. Karena beberapa pelajar dalam mengerjakan tugas itu biasanya kurang tekun atau kurang niat untuk mengerjakan tugasnya, ataupun ada yang mengerjakan tugas namun hanya sampai setengah progres, namun niat untuk mengerjakan tugasnya itu hilang dan akhirnya tugas-tugas banyak tersendat. Yang kedua itu ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Karena biasanya pelajar apabila diberikan tugas atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, biasanya dia akan berhenti untuk mengerjakan tugas tersebut. Dia akan meninggalkan pekerjaannya tersebut karena menurutnya dia tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat itu lebih sering bekerja secara mandiri. Biasanya pelajar yang seperti ini atau orang yang memiliki motivasi belajar seperti ini, walaupun ia berada atau ditempatkan dalam suatu kelompok belajar, ia tetap lebih suka untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dia akan lebih aktif atau lebih banyak mengerjakan tugas apabila dia dikelompokkan dalam kelompok belajar. Apalagi jika tugas yang diberikan adalah tugas individu, ia akan lebih suka untuk mengerjakan tugas-tugas individu. Kemudian yang kelima yaitu jika sudah yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Seperti misal apabila guru atau pengajar memberikan pertanyaan, kemudian ia telah menjawab. Setelah ia menjawab, kemudian salah satu temannya memberikan jawaban yang berbeda. Apabila ia sudah yakin dengan jawaban tersebut, dia tidak akan mengubah pendapatnya atau beralih berpendapat sama dengan teman yang memberikan jawaban setelah dia tetap akan mempertahankan pendapat atau jawaban yang ia berikan. Kemudian yang keenam yaitu tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. Hal ini hampir sama dengan bagian nomor 5 tadi. Apabila ia telah yakin dengan sesuatu, ia tidak akan mudah untuk meninggalkan atau melepaskan hal tersebut. Ya, kemudian yang terakhir yaitu sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Biasanya pelajar akan kurang niat atau minatnya dalam memecahkan masalah soal-soal. Apabila ia menemukan orang yang memiliki motivasi belajar seperti ini, apabila menemukan soal-soal yang sulit ia pecahkan, ia akan mencari solusi bagaimana cara untuk memecahkan masalah dalam soal-soal tersebut. Kemudian kita melangkah ke macam-macam motivasi belajar. Menurut kembali kepada Sardiman AM, terdapat 2 macam motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan tanpa harus dirangsang dari luar, karena di dalam diri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Hal ini biasanya timbul dalam orang-orang yang memiliki motivasi belajar yang mandiri, walaupun tanpa disuruh atau tanpa harus ada dorongan dari luar, ia tetap akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Karena niat untuk mengerjakan soal tersebut sudah timbul dari dalam, tak perlu lagi untuk dirangsang dari luar. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar.
Hal ini biasanya motivasi belajar muncul karena ada dorongan dari luar, entah itu dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan, atau dari teman sepergaulan. Misal jika dia berteman dengan orang-orang yang memiliki motivasi belajar tinggi, ia juga akan terdorong untuk memiliki motivasi belajar. Ia juga akan lebih senang untuk belajar. Tapi apabila dia lingkungannya yang kurang motivasi belajar, maka ia harus memiliki orang-orang tertentu untuk memberikan dorongan dalam hal belajar. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.